Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, di sini Ibu bukakan aplikasi Microsoft Excel. Kali ini kita bersama-sama belajar tentang Microsoft Excel ya. Sambil diingat-ingat kembali aplikasinya, fitur-fiturnya. Nah, di sini Ibu bukakan Microsoft Excel dengan judul tugas Excel 1. Di sini isinya mengenai daftar nilai TKJ 1 ya. Ada nomor, NIS, nama, kemudian mapel, ketuntasannya mapel seperti itu. Nanti di sini kebetulan ini sudah ada hasilnya ya. Ya, coba di sini kita hapus dulu untuk bagian hasilnya. Ya, sebelumnya di sini sebenarnya hampir sama seperti Microsoft Word, ada menu-menu tab ya, tab menu bagian atas, kemudian ada ribbon di bagian bawahnya. Selanjutnya yang berbeda adalah ini di bagian tab functionnya. Jadi ini berisikan isian dari sel. Oke, di sini ada lagi istilah sel. Apa itu sel? Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom pada sheet ya. Lembar kerja yang Ibu buka ini kalau dalam Microsoft Excel itu terdiri defaultnya secara umum sekali kita membuka itu ada 3 sheet, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, ini tampilan yang kosongnya ya. Jadi, awalnya itu kalau Microsoft Excel terdiri dari kolom yang kepala kolomnya itu merupakan huruf alfabet. Selanjutnya yang di bawahnya ini adalah baris yang terdiri dari angka ya. Dari kolom, kemudian baru dituliskan baris. Satu, dua, tiga. Ketika kita meletakkan kursornya ke dalam sel yang ini, yang Ibu tuju, ini ada keterangan dari kolom, kemudian baru dituliskan baris. Misalnya ini berarti A1, kalau ini berarti C2, kalau ini berarti G8, seperti itu. Kemudian kalau kita isikan kata-kata, data. Nah, maka di bagian pengisiannya, datanya, di sini fungsinya akan muncul tulisan yang kita ketikkan dalam sel tersebut. Oke, ada bayangan ya, sambil diingat-ingat kembali. Selanjutnya kita mengenal fungsi umum dan fungsi khusus. Ya, baik, kita mengenal fungsi umum dan fungsi logika ya. Fungsi umum itu biasanya kita gunakan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Selanjutnya ada kita mencari dengan AutoSum. Di sini yang bentuknya seperti tanda sigma ini ya, seperti huruf E ya. Nah, ini kita kalau mau melakukan perhitungan secara otomatis menggunakan rumus. Ini ada sum, ini untuk penjumlahan, average untuk menghitung rata-rata, count number itu untuk menghitung jumlah huruf. Intinya untuk perhitungan di situ menghitung jumlah. Kemudian ini ada max, mencari nilai maksimum, min mencari nilai minimum. Nah, di sini dari kata-kata ini sebenarnya bisa kita pahami, kita terjemahkan. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perhitungan, kita bisa menggunakan rumus berikut. Nah, contohnya di sini
dalam daftar nilai ini ada nilai pelajaran matematika dari 10 anak. Nah, kita coba untuk mencari jumlah semua nilai dari 10 anak tersebut. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Jadi kita menggunakan rumus. Yang pertama kita harus ada dulu satu sintak yaitu sama dengan. Nah, ketika sudah kita tuliskan sama dengan, kita gunakan autosum tadi. Kalau jumlah sum, kemudian kurung buka. Jadi tuliskanlah yang wajib adalah sama dengan, rumusnya baru kurung buka. Setelah kita mengetikkan tadi kurung buka, maka di sini akan ada langsung arahannya atau petunjuknya. Number 1, titik 2, number 2, dan seterusnya. Nah, jadi pemisahnya itu titik 2. Untuk memudahkan, kita blok dari yang pertama, milik Adik Mukti sampai Dwi Apriliana. Klik, jangan dilepas, sampai yang ke-10, kemudian baru dilepas. Kemudian di situ penghubungnya ganti ya, jadi titik 2. Ya, itu menandakan dari sel D6 sampai D15. Tutup kurung, kemudian kita enter. Jadi jumlahnya di situ adalah 647. Nah, bagaimana supaya kita dapat memperoleh jumlah otomatis dari keempat mapel ini? Nah, kita ambil di pojokan sini, pojok kanan bawah, ada tanda plus, tanda tambah kecil. Kita drag, klik, geser, jangan dilepas. Sampai sini baru dilepas. Maka kita akan mendapatkan perolehan jumlah dari mapel bahasa Indonesia, IPAS, dan informatika. Kemudian yang 0 ini gimana? Kita hapus dengan diklik kemudian tekan delete pada keyboard. Ya, jelas ya. Selanjutnya yang kedua adalah nilai terendah. Nilai terendah berarti pakainya apa? Min ya. Sama dengan min kurung buka. Sama seperti tadi, di sini juga ada arahannya. Kita tinggal blok kurung tutup ya, enter. Kemudian kalau nilai terendahnya sudah ketemu, sama seperti tadi kita tarik. Kita hapus yang 0-nya. Ya, selanjutnya nilai tertinggi pakai apa? Sama dengan max ya, betul sekali max. Kurung buka, ini kita blok. Kurung tutup, enter. Kita drag lagi. Nah, nilai maksimalnya sudah terlihat. Kemudian rata-rata. Ingat tadi rata-rata kita pakainya apa? Average. Nah, biasanya kalau kita baru ngetik ini baru 4 huruf pun akan langsung ada pilihannya ya. Kita bisa langsung double klik. Klik 2 kali. Klik-klik. Nah, kalau sudah diklik 2 kali, kurung bukanya langsung muncul. Kita blok. Kurung tutup, enter. Nah, seperti itu. Ini dihapus saja karena tidak terpakai. Oke, sudah ketemu semuanya ya. Nah, kemudian kita di sini akan mencari petuntasan menggunakan fungsi logika. Ya, fungsi logika itu terdiri dari benar atau salah, ya dan tidak, seperti itu ya. Nah, di sini KKM-nya biasanya adalah 75. Nah, kita mau menentukan nih. Kalau kita mikir sendiri ya, untuk nilai 54 kita bandingkan dengan angka 75. Berarti dia tuntas atau tidak? Tidak kan? Nah, kalau tidak, di sini berarti harusnya tulisannya tidak, tetapi kita tidak perlu menuliskan secara manual, kita bisa menggunakan rumus. Ya, rumusnya yaitu, ada yang tahu menggunakan rumus apa?
rumus if ya. Fungsi logika kita menggunakan rumus if. Sama dengan if, klik di sini. Nah, di sini ada petunjuknya, ada logical test, value true, value false ya. Logical testnya adalah yang akan kita cari apakah nilai tersebut tuntas atau tidak. Ini berarti ada di sel D6. Kita klik sel D6, kemudian penghubungnya dilihat. Itu apa? Titik koma. Kita gunakan titik koma. Value. Oke. Di sini kita bandingkan dulu, yaitu apakah nilai dari D6 itu lebih besar atau kurang dari 75. Ya, kalau lebih besar atau sama dengan 75, maka value true-nya adalah tuntas. Kemudian value false-nya adalah tidak tuntas. Kurung tutup. Kurung tutup. Ya, kalau sudah di kurung tutup, nanti kita enter. Ya, di sini kita cek apakah yang salah. Nah, di sini kalau kita mau menyebutkan suatu kata, itu kita berikan tanda petik 2. Nah, kita coba ya. Nah, coba kita enter lagi. Nah, sudah muncul tidak tuntas. Nah, kita bisa perbaiki nih. Kita pengen kalau huruf besarnya di awal kata. Coba. Nah, di sini sudah lebih baik ya. Ya, kita enter. Kemudian kita kalau sudah tahu ini betul, kita coba tarik seperti tadi di drag. Kalau tadi kan ini ke kanan, ini ke bawah. Nah, ini yang tuntas apakah betul? Apakah benar? Di atas 75 benar. Di atas 75 ya benar. Kemudian ini bisa kita kopikan untuk rumusnya di sini. Nah, kemudian kita cek. Nah, kan sudah mengikuti masing-masing. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah, kemudian kita cek. Oh iya, jadi nilainya sudah pas ya. Yang harusnya tuntas ya dia tuntas, harusnya tidak tuntas ya tidak tuntas. Ya, sudah jelas ya. Jadi ya, ada gambaran ya, sudah ya. Jadi di sini Ibu punya latihan soal untuk kalian. Coba nanti siapkan alat tulis kalian. Kemudian di sini Ibu punya, sebenarnya masih sama kayak yang tadi, hanya saja ini Ibu hapus untuk hasilnya. Jadi kalian akan diminta untuk menuliskan rumusnya. Coba ada yang berani coba enggak untuk menuliskan rumusnya. Nah, ini ada 5 soal A, B, C, D, E. Nah, yang A ini nanti dituliskan ya di kolom komentar. Gimana mudahnya? Pakai 1, 2, 3, 4, 5 aja ya. Nah, ini soal 1, ini soal 2, 3, 4, 5. Jadi nanti coba nih ingat-ingat untuk rumusnya bagaimana. Nah, kalau misalnya kita pakainya rumus, kita pakainya sintak, itu tidak boleh ada yang terlewat. Sama dengannya kah, kurung bukanya kah, kurung tutupnya kah, titik buat, atau titik koma ya. Jadi nanti kalian tulis nomor 1 itu rumusnya apa? Untuk mencari tuntas dan tidak tuntasnya. Nomor 2 itu mencari rata-rata.
Ketiga, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah. Ya, silahkan nanti dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih, selamat belajar anak-anak.